Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Septia Andia Risti dengan NIM 21105210044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Nah, kasus yang saya ambil yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis POC atau pupuk organik cair dengan notasi B1 dan B2 dan konsentrasi POC dengan notasi N0, N1, N2, N3, dan N4 terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Jadi, di sini kita menggunakan RAL faktorial 2 kali 5 dengan ulangan sebanyak 3 kali. Adapun faktornya yaitu yang pertama, jenis pupuk organik cair dengan notasi B dengan 2 taraf. B1 ini artinya jenis POC jenis NASA dan B2 artinya POC jenis biosugih. Kemudian konsentrasi POC N0 ini merupakan penambahan dengan 0 atau tanpa penambahan. N1 yaitu penambahan POC sebanyak 1 mili, N2 2 mili, N3 3 mili, dan N4 4 mili. Di sini saya juga sudah mencantumkan data terkait pertumbuhan tanaman sawi pada interaksi antar dua perlakuan. Terdapat seperti pada tabel ini. Nah, B1N0 ini artinya jenis pupuk B1 yang diberikan konsentrasi sebanyak N0. Maka akan dihasilkan 12,67 pada ulangan pertama, 12,65 pada ulangan kedua, dan 12,69 pada ulangan ketiga. Begitu juga dengan B1N1 merupakan interaksi antara B1 dan N1, begitu juga seterusnya hingga B2N4. Nah, setelah mendapatkan data ini, kita menjumlahkan data dengan rumus sum, kemudian blok pada ulangan pertama sampai dengan ketiga. Kemudian setelah mendapatkan jumlah, kita mencari rata dengan rumus average dan memblok ulangan pertama dan sampai ketiga. Begitu juga seterusnya hingga B2N4. Maka akan didapatkan jumlah keseluruhan sebanyak pada tabel ini. Selanjutnya rata keseluruhan juga terdapat pada tabel. Nah, setelah itu kita akan menentukan faktor koreksi atau FK. Tentukan faktor koreksi ini agar bisa digunakan untuk membuat analisis keragaman dengan rumus jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan banyaknya interaksi dikali ulangan. Nah, interaksi di sini yaitu sebanyak 10 interaksi dan ulangan itu sebanyak 3. Jadi, 10 kali 3 yaitu 30. Nah, di sini artinya jumlah seluruh data dikuadratkan kemudian dibagi dengan 30 akan didapatkan hasil faktor koreksi seperti ini. Selanjutnya, tahap berikutnya untuk keperluan data analisis, maka perlu dibuat tabel 2 arah. Nah, di sini saya sudah membuat tabel 2 arah. Pada kolom pertama ini merupakan interaksi antara B1 dan N0 pada ulangan pertama, dan ini merupakan interaksi B0 pada ulangan kedua, dan ini ketiga. Nah, isi data tersebut seperti dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita juga mencari jumlah dengan rumus sum, dengan memblok data pertama, kemudian begitu juga dengan rata, dengan memblok data pertama. Jika ingin mencari jumlah kedua, kita memblok data kedua, rata kedua juga kita memblok data kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini hasil dari rata-rata ini akan sama dengan rata-rata yang ada di atas, yaitu 14,2. Setelah membuat tabel 2 arah, untuk melakukan analisis data rancangan acak lengkap ini sudah terdapat pada Excel. Jadi kita bisa mencarinya dengan cara otomatis, dengan cara mengklik data,
kemudian data analysis, dan kita pilih ANOVA two-factor with replication. Kita klik OK. Kemudian pada input range ini, kita gunakan data pada tabel 2 arah ini dari N0 sampai dengan N4. Kemudian pada rows per sampel ini, karena ulangan kita 3, kita gunakan 3. Selanjutnya pada output range ini kita bisa mengklik bebas di mana akan menaruhnya. Nah, di sini karena saya sudah mencarinya, jadi saya tidak akan mengklik lagi. Setelah mengklik OK, akan didapatkan hasil seperti ini. Summary dari N0, N1, N2, N3, N4, begitu juga dengan B1, B2, dan totalnya. Nah, di sini juga akan muncul ANOVA-nya seperti pada layar. Namun, pada saat mengklik OK, baris perlakuan ini tidak ada, jadi kita harus mencarinya secara manual. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu JK perlakuan kita dapat mencari dengan menjumlahkan JKN, JKB, dan juga interaction. Kemudian DB perlakuan juga kita menambahkannya dengan DBN, DBB, dan DB interaction. Kemudian pada kolom KT ini merupakan pembagian antara JK dan DB. Nih. Jika kita bagi dengan DB, akan dihasilkan nilai seperti pada layar. Selanjutnya F-hitung. F-hitung ini kita dapatkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Selanjutnya setelah kita mendapat F-hitung, kita mencari F-tabel perlakuan. F-tabel perlakuan ini didapatkan dengan rumus F inverse 0,05, kemudian DB perlakuan dan DB galat. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita mencari untuk mengetahui apakah perlakuan berpengaruh atau tidak dengan pertumbuhan tanaman sawi. Kita bisa membuatnya dengan rumus if F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka lambang akan NS, jika sebaliknya lambang akan bintang. Setelah itu kita drag saja sampai ke bawah dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saja kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa perlakuan itu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman sawi. Walaupun kita bisa mencarinya secara otomatis, kita harus tahu juga bagaimana cara mencarinya secara manual. Nah, di sini saya sudah mencari secara manual. DB ini kita dapatkan DB perlakuan kita dapatkan dengan cara banyaknya seluruh data dikurang 1. DBB banyaknya seluruh data B dikurang 1, data B ada 2 dikurang 1, jadinya 1. Dan DBN banyaknya data N dikurang 1, data N ada 5 dikurang 1, hasilnya 4. DB interaksi ini merupakan DB perlakuan dikurangi DBB dikurangi DBN. Nah, pada DB total merupakan jumlah dari seluruh data dikurang 1. Seluruh data dikurang 1 hasilnya 29. Selanjutnya pada DB galat merupakan DB total dikurang dengan DB perlakuan. Hasilnya 20. Selanjutnya pada kolom JKP merupakan jumlah kuadrat dari seluruh interaksi dibagi dengan ulangannya itu 3, dikurang dengan FK. Nah, maka didapatkan hasil seperti pada layar. Begitu juga dengan JKB, JKN, dan JKI. Kemudian, JKI ini didapatkan dari hasil pengurangan antara JKP, JKB, dan JKN. Didapatkan JKI. Sedangkan pada JK total merupakan jumlah kuadrat dari data ulangan dikurang dengan FK. Nah, JKG ini merupakan JK total dikurang dengan JK perlakuan. Selanjutnya pada kolom KT merupakan pembagian jumlah kuadrat dibagi dengan DB. Kemudian
F hitung merupakan KT dibagi dengan galat. Begitu juga dengan F hitung B merupakan KTB dibagi KT galat, dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah mendapat F hitung, kita mencari F tabel, sama seperti caranya pada mencari F tabel pada perlakuan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan F inverse 0,05, kemudian DB perlakuan dan DB galat. Didapatkan hasil yang sama seperti pada F tabel secara otomatis. Nah, di sini NS berbeda urutan karena saya mengurutkannya juga berbeda. Di sini NB, di sini BN. Nah, setelah itu untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidaknya, kita bisa menggunakan rumus if. If F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka nilai akan NS. Jika sebaliknya, maka nilai akan bintang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perlakuan ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman sawi. Setelah mendapatkan data seperti ini, karena perlakuan berpengaruh nyata, maka kita memerlukan uji lanjut. Nah, di sini uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui interaksi atau kombinasi perlakuan mana yang terbaik. Nah, di sini karena jumlah perlakuan saya lebih dari 6, maka saya gunakan uji lanjut Duncan. Di sini saya akan menguji tabel interaksi. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa mengcopy data pada tabel interaksi yang ada di sini, kemudian kita copy di sini agar lebih mudah karena ini tertutup. Nah, setelah kita copy dari tabel yang tadi, kita bisa copy lagi pada tabel Duncan yang sudah saya buat ini. Nah, setelah di copy, ini kita akan mengurutkannya dari terbesar ke terkecil untuk memudahkan kita mencari nilai selisih masing-masing data. Nilai selisih ini dicari dengan cara interaksi pertama. Ini merupakan interaksi pertama dikurangi interaksi kedua. Kemudian yang kedua merupakan interaksi pertama dikurangi interaksi ketiga. Begitu juga seterusnya hingga interaksi ke-10. Nah, jika ini interaksi kedua dikurangi interaksi ketiga, yang ini merupakan interaksi kedua dikurangi ketiga. Begitu juga seterusnya hingga interaksi ke-10. Nah, setelah itu kita harus menentukan pembanding terlebih dahulu untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya. Pembanding ini kita pertama kita dapat temukan pada tabel Duncan. Di sini saya sudah mencari tabelnya dan mendapatkan hasil nilai-nilai seperti pada tabel ini. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai ini, kemudian dikali dengan SY. Nah, SY ini didapatkan dari hasil akar KT galat. Kita lihat pada KT galat. KT galat yaitu ini. Kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan. Banyaknya ulangan yaitu 3. Nah, didapatkan SY seperti ini. Setelah dibandingkan SY, kemudian kita cari RP-nya juga dengan cara mengkalikan bilangan pada setiap baris ini, pada setiap baris Duncan dengan SY. Maka didapatkan pembanding yang kita gunakan untuk membandingkan ini untuk menentukan notasi. Nah, setelah didapatkan data seperti ini, kita bisa menentukan notasi. Kemudian notasi yang sudah saya dapatkan yaitu seperti ini. Nah, setelah dibandingkan dan mendapatkan notasi, kita akan mendapatkan kesimpulan
dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Rekomendasi perlakuan interaksi yang tepat yaitu dengan menggunakan POC atau pupuk organik cair jenis NASA B1 dengan interaksi